Annyeong, balik lagi di channelnya aku, Devi Puji. Review cepat Penthouse Season 3 episode ke-12. Setelah Chang So Jin dan Ha Yeon Chul terjatuh, akhirnya mereka berhasil diselamatkan. Namun saat sadarkan diri, Chang So Jin sudah tidak mengingat apa-apa. Dia pun tidak mengenali anaknya Ha Eun Byul. Obat yang diberikan Ha Eun Byul pada ibunya membuat Chang So Jin hilang ingatan dan menjadi tidak waras. Melihat ibunya seperti itu membuat Ha Eun Byul terkejut dan menangis. Sedangkan keadaan Ha Yeon Chul masih kritis dan tak sadarkan diri. Sementara itu, Sokyung masih terus menghindari Sim Suryeon dan Sokun. Namun akhirnya Sim Suryeon berhasil menenangkan Sokyung. Sokyung menangis dan meminta maaf atas perbuatannya dahulu pada Min Soah dan ibunya Sim Suryeon. Sim Suryeon pun memeluknya dan akhirnya Sokyung luluh di pelukan ibunya. Bayrona menangis saat tahu keadaan Ha Yeon Chul. Bayrona takut dia akan kehilangan ayahnya setelah kehilangan ibunya. Sim Suryeon pun berusaha menenangkan Bayrona. Di sisi lain, Sokyung pun berusaha menemui Bayrona dan memberikan sesuatu pada Rona. Namun, Jenny dan ibunya berusaha mengusirnya. Sepertinya Bayrona pun belum bisa sepenuhnya memaafkan perbuatan Sokyung. Sokyung mengingat semua bagaimana dulu dia berlaku buruk pada Bayrona. Sampai akhirnya Sokyung berlutut di hadapan Bayrona. Namun Rona pergi begitu saja tanpa berkata apa-apa pada Sokyung. Sokyung menangis sepertinya dia benar-benar merasa bersalah. Sementara itu akhirnya Jodante berhasil kabur dari rumah sakit jiwa. Jodante menelpon Sokun untuk meminta bantuan agar bisa kembali ke Korea. Sokun pun berpura-pura bersedia untuk menolong ayahnya. Kemudian sekretaris Logan memberitahu Logan dan Sim Suryeon bahwa Jodante berhasil kabur dari rumah sakit. Kemudian Logan Lee, Sim Suryeon, dan Sokun akhirnya merencanakan sesuatu agar dapat menangkap kembali Jodante. Setelah itu Sokun datang ke pelabuhan untuk menjemput kedatangan ayahnya. Namun Jodante berhasil menipu Sokun. Ternyata di dalam box tersebut bukanlah Jodante. Kemudian Sokun memberi kode pada Logan dan Sim Suryeon bahwa Jodante tidak ada dalam box tersebut. Sokun dan semua orang-orang Logan Lee berusaha mencari keberadaan Jodante. Dan ternyata Jodante muncul diam-diam dan mengetahui bahwa Sokun mengkhianatinya. Akhirnya Jodante berhasil kabur. Untuk mencari keberadaan Jodante, akhirnya media memberitakan bahwa Jodante kini sebagai buronan. Sempat dikenali, namun akhirnya Jodante berhasil kembali melarikan diri dari kejaran polisi. Agar tidak dikenali orang-orang, Jodante melukai wajahnya. Sementara itu, Bayrona mengunjungi Ha Yeon Chul yang masih dalam keadaan koma. Bayrona akhirnya memeluk Ha Yeon Chul dan memanggilnya ayah. Jodante diam-diam menemui sekretarisnya. Jodante memaksa sekretaris Jo untuk membantu menjalankan rencananya membalas dendam terhadap Logan dan Sim Suryeon. Akhirnya sekretaris Jo membawa koper yang berisi beberapa buah bom dan kunci untuk bisa masuk ke dalam Hera Palace. Sekretaris Jo sempat ingin melaporkan keberadaan Jodante pada polisi, namun tiba-tiba Jodante memukulnya dari belakang dan menginjaknya hingga tewas lalu membuang tubuh sekretaris Jo. Saat di acara pertunangan Logan dan Sim Suryeon, Jodante diam-diam menyamar sebagai petugas kebersihan. Jodante menaruh bom yang dibawanya di beberapa sudut ruangan. Kemudian Jodante masuk ke penthouse lewat pintu rahasia. Jodante sempat melihat Logan dan Sim Suryeon. Saat acara pertunangan akan segera dimulai, tiba-tiba Sim Suryeon mendapat panggilan dari Jodante. Jodante meminta Sim Suryeon untuk menemuinya di penthouse. Dengan sigap kemudian Logan memberitahu semua orang untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Orang-orang pun berhamburan keluar. Sementara itu Sim Suryeon berusaha menemui Jodante.
Jodante mengatakan bahwa dia telah menaruh beberapa bom di Herapeles. Sekali ia menekan alatnya, maka bom akan meledak. Kemudian dengan sigap Sim Suryon mengeluarkan senjata dan menodongkannya pada Jodante. Akhirnya Sim Suryon menembakkan pistol tersebut ke tubuh Jodante. Namun saat Sim Suryon mengambil alat tersebut, tiba-tiba Jodante terbangun dan melukai lalu menyerang Sim Suryon. Jodante berhasil merebut kembali alat tersebut. Sim Suryon pun melepaskan tembakannya tepat di kepala Jodante dan Jodante masih sempat menekan alat tersebut, kemudian jatuh ke bawah tepat di patung Hera. Kejadian tersebut persis seperti kejadian saat Min Sol Ah terjatuh. Bom pun seketika meledak dan menghancurkan Herapeles. Nah, lalu bagaimana keadaan Sim Suryon setelah bom tersebut meledak? Apakah Sim Suryon masih bisa diselamatkan atau tidak? Nantikan kelanjutan ceritanya di episode selanjutnya minggu depan. Thanks for watching and bye-bye.